Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang kita boleh berhadir di ruang meeting pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kami akan melakukan aksi berbagi untuk modul 14, yaitu disiplin positif. Untuk kelancaran daripada meeting siang hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai pemaparan oleh Ibu Erlianta Sinaga, saya mohon kepada Bapak Ibu guru agar sebentar membuka kameranya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah jadi pada siang hari ini Ibu Erlianta Sinaga akan memulai presentasi mengenai disiplin positif. Sebelum dimulai oleh Bu Erlianta Sinaga, saya akan memberikan sebuah pantun. Duduk manis memakan ketan, ketan dimasak Ibu Rini. Selamat siang saya ucapkan, semoga semangat meeting hari ini. Baik, untuk waktu dan kesempatan kami boleh sampaikan kepada presenter yang hari ini akan memaparkan, yaitu Ibu Erlianta Sinaga. Kami beri kesempatan. Oke, terima kasih Bu Irma Simanjuntak sudah memandu meet kita pada hari ini. Salam Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 19 Medan. Saya rasa Bapak Ibu semua bersemangat mengikuti aksi nyata dari kami CGP tentang budaya positif. Mohon izin untuk menyita waktunya, kami mau memberitahukan hal-hal yang kami dapat dari modul 1.4 tentang budaya positif yang bisa membawa kita nanti menuju ke pemikiran baru atau paradigma baru. Izin Bapak Ibu saya share screen ya. Ibu Irma sudah nampak layarnya Bu? Belum, kalau di saya masih muter-muter. Maaf ya Bapak Ibu, mungkin karena sinyalnya.
Oke, Bapak Ibu sudah nampak slide-nya? Siap sudah Ibu. Oke, salam dan bahagia Bapak Guru Ibu, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 19 Medan yang saya hormati. Saya hari ini akan memaparkan tentang aksi nyata berbagi modul 1.4 tentang gaya positif. Nah, sebagai pertanyaan pemantik bagi kita, silahkan Bapak Ibu Guru melihat pernyataan di bawah ini. Kemudian kita beri tanggapan apakah Anda setuju dengan pernyataan ini. Yang pertama, apakah kita setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Boleh salah satu memberikan respon? Oke, Bapak Ibu, saya ulangi. Ya, pernyataan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba Ibu Julaika. Tidak setuju, Ibu. Oke, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut Ibu Novi Ayu? Setuju, Ibu. Oke. Nah, kemudian pernyataan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah kita setuju, Bapak Ibu? Sangat setuju, Bu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi atau Bapak Ibu tentang segitiga restitusi? Belum, Ibu, belum.
Terus kemudian si B akan mencoba dengan berbagai upaya bisa mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan. Pertanyaannya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berarti maksudnya kalau pendapat saya sih tergantung konten isi yang di genggaman itu, Bu. Itu kalau konten isi yang di dalam genggaman itu rahasia sekali, kayaknya segala upaya si B pun nggak akan bisa membukanya itu, Bu. Itu pendapat saya. Tapi kalau konten-kontennya, kalau konten-konten di dalam genggaman itu hal-hal yang umum, ya mungkin pendekatan si B yang dengan santun atau apa juga paling bisa membuka. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Freddy atas responnya. Ya, benar sekali. Apabila misalnya yang disembunyikan itu sangat penting dan tidak boleh diberitahu orang tahu, diketahui oleh orang lain, maka itu haknya untuk membuka atau menutup. Artinya apa yang kita pelajari dari sini, Bapak Ibu guru, kita nggak boleh mengontrol seseorang, memaksa untuk membuka apa yang dia harus tutupi. Jadi ini harus kita kasih kebebasan seseorang mengontrol dirinya. Jadi kita nggak boleh mengontrol diri orang lain. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri tanpa ada paksaan. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, kita bisa lihat perbedaannya, di mana di stimulus respon, seseorang itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sebagai teori kontrol, semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pada kenyataannya seharusnya hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini model berpikir menang kalah. Nah, teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Nah, artinya Bapak Ibu, di sini kita tidak boleh mengontrol anak, ya. Kita tidak boleh mengontrol anak. Hanya anak yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita hanya menuntun anak itu sesuai kodratnya masing-masing. Nah, apakah makna disiplin sebenarnya? Nah, disiplin itu dalam bahasa Latin bisa disiplin yang artinya belajar, ya. Artinya berarti di sini disiplin itu mendidik seseorang untuk menaati kepatuhan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu guru, nah di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nah, itu bisa dilihat dari setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan oleh si Dr. William Glasser. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 elemen ya Bapak Ibu. Nah, adapun teori motivasi perilaku manusia. Nah, kita lihat pernyataan 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya ini hanya memotivasi secara eksternal, Bapak Ibu. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Atau artinya, apa yang saya lakukan dapat apabila saya melakukannya. Misalnya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini Bapak Ibu merupakan motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini merupakan motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, kita harus memilih pernyataan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Artinya kita harus menuntun anak supaya motivasi internalnya itu muncul dari dirinya sendiri.
Nah, motivasi eksternal itu bersifat sementara, sedangkan motivasi internal itu berdampak sampai seumur hidupnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Berarti di sini kita harus mengontrol diri sendiri. Nah, Bapak Ibu tadi seperti yang dibilang oleh Ibu Zulaika, belum pernah mengenal segitiga restitusi. Demikian juga saya sebagai CGP, setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, baru saya mendengar istilah restitusi. Nah, apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, yang saya pahami dari restitusi ini bahwa kita guru tidak boleh mencari jalan keluar atau memaksakan apa yang kita inginkan pada siswa, tapi kita menuntun atau mengajarkan anak untuk mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang dia lakukan, sehingga motivasi intrinstiknya itu keluar, anak lebih bertanggung jawab, mandiri. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Lalu tawaran bukan paksaan. Kita jadi tidak ada pemaksaan di sini. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, yang kita ketahui sebelumnya bahwa ada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Namun di paradigma baru ini kita melupakan istilah peraturan karena kita harus melihat istilah baru yaitu keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Ya kan? Nah, misalnya nih, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Atau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi istilahnya, mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, kita di sini maksudnya kita memakai helm itu bukan karena supaya tidak ditangkap polisi, bukan ya. Seharusnya motivasi dalam diri bahwa itu untuk keselamatan kita ketika melakukan perjalanan di jalan raya. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Nah, itu bukan kita motivasinya untuk mematuhi peraturan pemerintah agar tidak terkena sanksi. Seharusnya itu harus muncul dari dalam diri kita bahwa itu kita lakukan untuk menghindari kita terinfeksi COVID-19 atau memberi sebagai pembawa lain. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bapak Ibu, kita sini belajar bahwa kita datang tepat waktu pada pelatihan bukan karena kita takut kepada kepala sekolah. Seharusnya memang kita harus sadar membenahi diri untuk lebih disiplin karena itu akan berdampak pada kehidupan kita mendatang. Nah, di sini ada sebuah lingkaran di mana peraturan kelas itu akan diubah menjadi keyakinan kelas. Nah, apabila keyakinan kelas ini berjalan dengan baik, maka terciptalah lingkungan positif. Nah, lingkungan positif itu didapat dari budaya positif.
Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa contoh keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nah, kita bisa lihat, kita bisa bandingkan kira-kira apa itu keyakinan kelas dan apa kesepakatan kelas. Nah, kalau kesepakatan kelas Bapak Ibu guru, ini kan kita memiliki siswa yang banyak karakternya. Jadi ada baiknya Bapak Ibu guru kita harus bikin kesepakatan ketika kita memulai kelas yang baru. Nah, kesepakatan kelas ini kita musyawarah atau diskusi dengan siswa. Kira-kira kesepakatan apa yang kita buat supaya kelas kita nanti aman dan kondusif saat belajar. Nah, setelah kesepakatan kelas itu terbentuk, maka kita akan membentuk keyakinan kelas. Nah, di situ keyakinan kelas itu datang ke sekolah tepat waktu, peduli sesama, awali pembelajaran dengan doa, belajar dengan merdeka dan bahagia, siap kerja mandiri dan kolaborasi. Nah, kalau contoh kesepakatan kelas itu kami guru dan murid harus saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, itu beda dari keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nah, di sini kita bisa lihat tabel antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau kita lihat Bapak Ibu, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya berupa itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinan kelasnya itu tentang keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya merupakan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, itu untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas, itu demi keselamatan atau keamanan. Nah, Bapak Ibu guru, di sini ada buku dan penghargaan. Nah, pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Hukuman ini memberikan dampak pada jangka pendek dan jangka panjang. Lalu penghargaan menghukum ini juga dapat membuat anak semakin tidak terima. Ya, penghargaan juga mengurangi ketepatan karena anak-anak nanti kurang kreatif. Lalu penghargaan tidak efektif, itu akan membuat kecemburuan bagi orang lain. Lalu penghargaan merusak hubungan, artinya ada sifat iri nanti di antara murid kita. Nah, penghargaan menurunkan kualitas, jadi anak-anak kurang berinovasi atau berkreatif. Nah, disama itu dengan penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu guru, mungkin tindakan guru yang ada di tabel ini pernah kita lakukan dan tanpa kita sadari kita itu hukuman dan memberikan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu guru, hukuman itu bisa berupa ke bagian fisik. Nah, konsekuensi itu biasa berupa sanksi yang diberikan kepada anak apabila melakukan kesalahan. Nah, di sini juga kita bisa lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Contohnya kita ambil hanya 2 atau 3 ya Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit secara fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman memberikan anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Nah, ini bisa kita baca Bapak Ibu, seterusnya nanti saya akan bagikan slide-nya kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada beberapa contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita fokus ke restitusi saja. Nah, restitusi itu merupakan pilihan, itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Korban mendapatkan ganti, murid, anak atau anak mendapatkan penguatan, kemudian masalah terpecahkan.
Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kita harus paham kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar murid kita, Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar ya. Nah, yang pertama itu ada bertahan hidup atau survival ya. Bertahan hidup atau survival ini artinya anak-anak yang membutuhkan kebutuhan hidup untuk kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan merasa diterima. Nah, Bapak Ibu, ini anak-anak butuh memang perhatian dari kita. Kemudian ada power atau penguasaan. Anak-anak memiliki kekuatan atau power tersendiri dalam dirinya. Kemudian freedom atau kebebasan. Murid kita itu bebas memiliki gaya belajar yang dia inginkan. Kemudian kesenangan atau fun. Terkadang anak murid kita ini memiliki kesenangannya masing-masing dalam mengeksplor apa yang ada pada dirinya. Nah, Kok sepi?
Kenapa nih? Maaf ya Bapak Ibu, tadi masalah jaringan. Saya akan coba bagi layar lagi. Semoga Bapak Ibu tidak bosan ya untuk belajar hal yang baru. Kita sama-sama belajar. Bagus ya. Leka, kok bagus sinyal tuh? Iya. Kita pakai ruang guru aja lah ya. Pakai ruang guru. Mohon bersabar Bapak Ibu, jaringnya tadi tidak bersahabat. Belum dengar.
Ibu Erliantanya juga belum nampak. Kedengaran suara dari sana. Maaf ya Bapak Ibu, sinyal saya lagi buruk. Iya Bu, nggak apa-apa. Oke, sedikit lagi nih ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi kita sampai di kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu ada 5, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sudah nampak slide-nya Bapak Ibu ya? Sudah Ibu. Udah Bu. Nah, di sini ada beberapa pernyataan Bapak Ibu. Kira-kira pernyataan satu itu kebutuhan apa yang diperlukan murid Bapak Ibu? Dari kelima tadi yang ini, ada kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan bertahan hidup. Kira-kira pernyataan satu ini kebutuhan apa ya Bapak Ibu? Ayo Bu. Izin Bu menjawab Ya? kebutuhan kesenangan dari peserta didik. Iya, benar sekali Bu. Nah, ini kebutuhan kesenangan yang dibutuhkan murid kita. Nah, untuk pernyataan kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan murid ini? Izin jawab, Bu. Ya, silakan Ibu Dewi. Ya, rasa sayang. Oh iya, benar sekali Bu. Ini kebutuhan untuk rasa kasih sayang atau merasa diterima. Nah, kemudian ada pernyataan ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan murid dari yang kelima ini? Dia bosan belajar. Ada yang masih responnya Bapak Ibu? Izin Bu menjawab Bu, kesenangan Bu. Aku bosan belajarnya cuma gitu-gitu aja. Tadi Bu Novi menjawab kebutuhan apa Ibu? Kesenangan Bu, fun. Kebutuhan kesenangan ya. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengeran ibu guru saja. Nah, ada nggak tanggapan lain dari guru lain? Coba bagaimana menurut moderator kita? Pernyataan ketiga itu, Bu? Nah, kalau menurut saya pernyataan yang ketiga ini lebih ke kebutuhan kebebasan. Jadi anak-anak itu bosan seperti itu aja. Nah, kemudian pernyataan terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan anak ini, Bapak Ibu guru? Nah, kalau menurut saya ini adalah kebutuhan power atau penguasaan. Dia memiliki kekuatan tersendiri Bapak Ibu. Menggambar itu sesuai dengan imajinasinya, sehingga kita nggak boleh menunjukkan hasil karya anak-anak itu ke depan kelas seolah-olah ini nggak rapi gambarnya. Nggak boleh ya Bapak Ibu, karena setiap anak memiliki kekuatan masing-masing. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu yang memberikan respon. Nah, untuk topik terakhir, saya akan memberikan tentang 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum. Ini pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, Bapak Ibu guru, kita bisa lihat
karakteristik dari masing-masing 5 posisi kontrol ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru yang selama ini 5 posisi di antara 5 posisi kontrol ini, yang mana yang sering Bapak Ibu guru lakukan? Mohon responnya Bapak Ibu guru, kan di sini ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira apa ya posisi mana yang pernah kita lakukan ketika kita sebagai pendidik? Ayo Bapak Ibu, mungkin Ibu Novi atau Bapak Gerham atau Ibu Dewi mungkin. Mohon izin Bu menjawab Bu sebagai hukum Bu. Oke, silakan Ibu Novi Ayu. Posisi mana yang pernah Ibu terapkan di dalam kelas? Hukuman Bu. Nggak dengar? Ulangi Bu, sekali lagi Bu, nggak dengar. Hukuman Bu. Oh, berarti Bu posisi hukum ya. Oke, terima kasih Bu Novi. Terima kasih buat pengalamannya. Kalau saya di antara posisi ini penghukum saya pernah terapkan, pembuat orang merasa bersalah saya juga pernah menjadi posisi itu, sebagai teman juga dan sebagai pemantau. Nah, yang belum saya terapkan itu adalah sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita guru harus memilih posisi manajer dan meninggalkan sifat kita. Nah, bagaimana karakteristik sebagai manajer itu? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini berfungsi untuk menguatkan pribadi siswa kita. Jadi murid kita meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dalam dunia yang berkualitas. Nah, di sini kita juga murid itu terangsang supaya dia mempertanyakan dirinya, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, apa dampaknya pada murid? Yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi Bapak Ibu guru, apabila selama ini kita meletakkan posisi kita sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman atau pemantau, kita ada baiknya lebih menempatkan diri kita sebagai manajer dalam mengajar. Nah, di sini boleh kita lihat karakteristik bagaimana sebagai pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, dan memberi sanksi ya Bapak Ibu. Nah, inilah tadi yang dikatakan Bu Zulaika belum paham tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu adalah suatu tindakan yang kita ambil apabila anak kita melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, kita nggak boleh langsung menghukum atau memberi sanksi. Kita harus menempatkan diri kita sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Saya harap Bapak Ibu guru kita berkolaborasi menerapkan ini dalam masalah yang dihadapi anak didik. Nah, di situ ada langkahnya, menstabilkan identitas. Itu ada beberapa keterangan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik, efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu kita menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi Bapak Ibu guru, nanti kami setelah melakukan praktek segitiga restitusi, nanti saya akan bagikan linknya kepada Bapak Ibu guru bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi untuk menghadapi permasalahan anak sehingga anak itu terhindar dari hukuman. Di sini kita bertindak sebagai posisi manajer. Nah, Bapak Ibu guru, demikianlah hasil atau yang saya dapatkan dari modul 1.4 budaya positif pada CGP. Nah, Bapak Ibu guru, adakah yang mau ditanya dari hasil presentasi saya tadi? Baik, Ibu Erlianta, terima kasih untuk yang sudah dipresentasikan. Baik, Ibu Erlianta, terima kasih untuk presentasinya. Nah, kemudian sesudah pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Erlianta Sinaga, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab.
Kami boleh kasih kesempatan Bapak Ibu, bagi siapa yang mau bertanya boleh raise hand. Baik, Pak Freddy Sinaga. Baik Bu, terima Silakan. kasih Bu. Saya mau bertanya nih. Tadi Bu Erlianta dalam pemaparannya ada cerita tentang keyakinan kelas tuh. Ya kan Bu? Oke, saya lanjutin pertanyaannya Bu ya tentang keyakinan kelas. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Karena kan dalam satu kelas kan kita tahu kan karakter anak kan beda-beda, bervariasi gitu Bu. Mohon penjelasannya. Thank you. Baik, sebentar Pak Freddy Sinaga. Saya tampung dulu pertanyaannya ya, biar nanti sekalian dijawab oleh Bu Erlianta Sinaga. Nah, jadi tadi Pak Freddy Sinaga kira-kira pertanyaannya bagaimana cara membentuk keyakinan kelas, padahal dalam satu kelas itu terdiri dari anak-anak dengan karakter yang bervariasi. Kira-kira seperti itu ya Pak Freddy. Kemudian penanya berikutnya, silakan Ibu Novi Ayu. Baik, terima kasih Bu Irma. Saya ingin bertanya kepada Bu Erli, bagaimana cara mendisiplinkan anak agar tidak tergolong sebagai hukuman? Baik, terima kasih Bu Novi Ayu. Saya ulangi kembali ya. Jadi Bu Novi Ayu bertanya bagaimana cara mendisiplinkan anak agar tidak tergolong sebagai hukuman. Nah, untuk kedua pertanyaan ini saya persilakan Ibu Erlianta Sinaga untuk menjawab. Terima kasih buat Bu Irma. Tadi pertanyaan pertama dari Pak Freddy, yaitu bagaimana cara membentuk keyakinan kelas, di mana setiap murid kan memiliki karakter yang berbeda-beda, dan murid kita pun banyak dalam satu kelas. Saya akan menjawab. Untuk membentuk suatu keyakinan kelas, Bapak Ibu Guru, kita harus melakukan pertama sekali kesepakatan kelas dulu, kesepakatan kelas. Nah, apa itu kesepakatan kelas? Berarti kesepakatan artinya kita melakukan diskusi antara guru dan siswa. Nah, menentukan hal-hal apa saja yang mau disepakati yang membuat kelas terasa nyaman dan aman. Jadi kita menampung semua pendapat siswa, kemudian kita analisis semua pendapat siswa, lalu kita sepakatilah apa-apa saja yang mau diterapkan dalam kelas dengan bersama murid. Nah, Bapak Ibu Guru, Pak Freddy, nah setelah dapat kesepakatan kelas kita hasil diskusi dengan siswa, maka kita akan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas misalnya, kita mau bikin keyakinan kelas, masuk harus 5 menit sebelum guru datang misalnya. Nah, berarti di situ keyakinan kelas siswa itu harus bertanggung jawab. Nah, misalnya seperti itu Pak Freddy. Nah, jadi kita harus bentuk dulu kesepakatan kelas bersama murid, kemudian muncullah keyakinan kelas tadi. Bagaimana Pak Freddy? Iya Bu, makasih Bu. Oke, untuk pertanyaan Bu Novi, bagaimana kira-kira seperti ini ya Bu Novi, misalnya ada siswa nih yang melanggar suatu keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara kita menangani atau mengatasi kesalahan siswa itu agar tidak tergolong hukuman? Benarkah demikian Bu Novi? Iya, Bu. Sepertinya Ibu Novi terkeluar ini. Ya. Iya, Bu Novi apakah sudah masuk ke dalam mic? Sudah Ibu. Oh, oke. Ya, jadi istilahnya bagaimana? Jadi Bapak Ibu Guru melalui modul 1.4 ini untuk menghadapi anak-anak yang melakukan atau melanggar peraturan atau keyakinan kelas, untuk supaya terhindar dari memberi hukuman, ada baiknya kita Bapak Ibu melakukan penerapan segitiga restitusi yang tadi sudah saya tampilkan. Nah, melakukan penerapan segitiga restitusi tadi dengan 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas artinya kita tanya pada anak-anak itu, apakah yang kamu lakukan tadi sudah benar, nak? Apakah yang kamu lakukan tadi tidak merugikan orang lain? Jadi anak itu sadar bahwa dia melakukan kesalahan dan kesalahannya itu bisa merugikan orang lain. Kemudian langkah kedua yang kita lakukan yaitu untuk memvalidasi tindakan kesalahan, ya.
Nah, artinya di sini kita merangsang siswa itu untuk sadar dia melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Jadi dia harus menjelaskan kenapa dia melanggar keyakinan kelas itu. Kemudian siswa itu kita arahkan pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ada cara lain yang kamu bisa lakukan supaya kamu tidak melanggar keyakinan kelas. Kita bisa tanyakan seperti itu ya Bu Novi ya. Nah kemudian langkah yang ketiga, kita harus menanyakan keyakinan. Kita tanya kepada anak kita itu, nah keyakinan kelas apa lah yang mana lah yang kamu langgar. Nah kemudian setelah itu kita ajak anak itu untuk menemukan solusi tersendiri, solusi dari dirinya sendiri dalam menangani masalah yang dia lakukan. Jadi kebetulan saya curhat sedikit ya Bu Novi dan Bapak Ibu guru yang lain. Nah kemarin ada siswa yang makan saat belajar. Nah, ketika itu saya tidak langsung memarahin anak itu. Saya hanya bilang, kamu tutup makanan kamu fokus belajar. Nanti kamu sepulang sekolah menjumpai ibu. Lalu saya terapkan Bapak Ibu segitiga restitusi ini. Nah, di situ dia sadar akan kesalahannya, kemudian memberikan alasan kenapa dia makan di kelas. Lalu dia berjanji atau melakukan upaya supaya tidak makan lagi di kelas. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, anak tersebut berubah, dia tidak akan mengulangi lagi makan di kelas. Kira-kira seperti itulah Ibu Novi. Bagaimana Ibu Novi? Baik Ibu, saya terima. Baik, izin Bu Erlianta, mungkin saya mau menambahkan sedikit. Baik, seperti ini teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kita boleh ingat kebiasaan kita sebagai guru ya. Jadi sebenarnya mungkin istilah segitiga restitusi itu mungkin baru kita dengar pada hari ini. Namun kalau kita cerita hukuman atau konsekuensi itu saya yakin kalau kita mau jujur seluruhnya pasti kita melakukan bentuk hukuman atau bentuk konsekuensi. Hanya saja apa sih perbedaannya? Nah jadi Bapak Ibu, hukuman itu dia bersifatnya tidak terencana dan secara tiba-tiba. Kemudian dia bersifat satu arah. Artinya apa? Jikalau murid yang melakukan salah baru dihukum. Bagaimana kalau terjadi sebaliknya? Seperti itu. Nah, kalau dia konsekuensi itu sebenarnya berbentuk hukuman juga, tapi dia sudah dibicarakan terlebih dahulu. Artinya apa? Tetap mengandung kalimat negatif. Nah, kemudian kalau dia direstitusi, itu adalah bagaimana kita menciptakan kondisi daripada murid, di mana murid ini bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi ke dalam kelompok mereka. Artinya mereka boleh kembali lagi bersosialisasi pada teman-temannya dengan karakter mereka yang lebih baik daripada sebelumnya. Makanya kan Bapak Ibu, bukan hanya khusus untuk Bu Novi ya, kan kebetulan Bu Novi tadi yang bertanya tentang hukuman, tapi untuk kita semua, bahwasanya bagaimana keberhasilan daripada segitiga restitusi itu sebenarnya kalau kita sebagai guru sudah menyadari bahwasanya posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Nah, jadi kalau masih posisi kontrol kita adalah posisi yang pertama atau sebagai penghukum, maka segitiga restitusi ini tidak akan bisa tercapai. Begitu juga mungkin siswa, sehingga posisi kontrol kita sebagai teman itu juga tidak akan menunjukkan tidak akan berdampak kepada keberhasilan untuk restitusi. Kenapa? Karena ada beberapa kelemahan daripada jikalau kita sebagai posisi teman. Salah satunya apa? Nah, jadinya kita anak-anak dengan guru jadi seperti tidak ada sama sekali perbedaannya. Artinya apa? Mereka menganggap kalau salah ya sebagai teman udah nggak apa-apa. Kemudian berbuat salah lagi ya udah nggak apa-apa. Begitu saya rasa kalau sebagai teman. Jadi kita kan sebagai teman pasti kita memaklumi teman kita salah, karena waktu kita salah teman kita juga memaklumi kita. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian kalau tentang teori kontrol ini memang kita perlu banyak belajar. Bukan hanya memang kebetulan kami yang menerima
pembelajaran tentang teori kontrol ini pada saat kami sekarang sedang dalam diklat dari calon guru penggerak. Namun ini perlu diimbaskan, artinya apa? Kami perlu berbagi kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena budaya positif ini bukan hanya sebagai tugas salah satu guru penggerak, tapi sebenarnya tugas kita semua. Makanya kata kuncinya adalah kolaborasi. Artinya apa? Seluruh kita semuanya di sini boleh memberikan dampak yang kepada sekeliling kita, kepada guru-guru, kepada Bapak Ibu guru. Nah, kemudian begini Bapak Ibu, bahwasanya di dalam teori kontrol, bahwasanya kita harus melihat satu pun murid yang tidak bisa melakukan hal yang tidak baik. Mereka pasti bisa melakukan hal yang terbaik. Namun apa? Memunculkan motivasi intrinsik itulah sebagai tanggung jawab kita bersama. Kemudian dalam teori kontrol juga bahwasanya semua perilaku itu memiliki alasan. Artinya siswa berbuat salah pasti adalah salah satu alasannya. Kenapa alasannya? Itu kembali lagi kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Jikalau ada salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka dia akan membuat perilaku yang berikutnya apa? Bahwasanya kita harus meyakinkan juga bahwasanya anak-anak itu harus ya kan, itulah pekerjaan kita. Biasaan diri, kemudian kita boleh belajar, kemudian kita coba belajar jadi monitor atau pemantau, kemudian kita akan menjadi manajer. Saling berkolaborasi, saling mengingatkan satu sama lain. Mungkin itu yang boleh saya tambahkan, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Irma buat masukan atau penambahan penjelasan dari Bu Irma. Apakah waktu kita masih ada lagi, Bu Irma? Oke, sebelum kita selesaikan presentasi hari ini, saya mau menyimpulkan hal yang harus kita pahami dari apa yang kita ambil dari budaya positif. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus menghindari pemberian hukuman atau konsekuensi kepada anak apabila melanggar keyakinan kelas. Kita harus menerapkan restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian Bapak Ibu guru, kita harus memahami 5 kebutuhan dasar murid kita, supaya kita mampu menuntun anak kita itu sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita harus paham 5 kebutuhan dasar itu, yaitu bertahan hidup, penguasaan, merasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Kemudian Bapak Ibu, apabila ada murid kita yang melakukan atau melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama murid-murid, maka kita jangan langsung memberi hukuman atau sanksi. Mari kita terapkan segitiga restitusi agar anak-anak kita itu lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah. Dia menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab, kemudian membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi murid kita itu akan menjadi lebih kuat secara pribadi. Nah, jadi apabila nanti Bapak Ibu guru membutuhkan pendampingan atau butuh informasi yang lebih lanjut lagi tentang penerapan segitiga restitusi, bolehlah kita berdiskusi nanti secara luring, atau Bapak Ibu boleh menjumpai kami agar kita saling belajar bagaimana menerapkan segitiga restitusi pada murid kita yang melanggar keyakinan kelas kita. Demikian kesimpulan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Erlianta. Ayo Bapak Ibu kita kasih aplaus. Baik, terima kasih Bu Erlianta buat presentasinya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu buat pertanyaannya, dan kita di sini saling berdiskusi, bukan berarti kami yang paling tahu, namun karena informasi ini kami yang menerima, kami akan berbagi kepada Bapak Ibu. Nah, agar kegiatan hari ini boleh kita laksanakan nantinya, artinya bukan hanya sebagai teori saja, boleh benar kita laksanakan pada saat kita memang sedang dalam situasi yang
ingin membuktikan bagaimana sih budaya positif itu, artinya tidak hanya sebagai teori tapi boleh kita praktekkan biar kita ingat selalu. Dan sebelum menutup acara ini, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Boleh Nah, foto jadi bersama dulu. ya, sebentar Ibu. Ya sebentar, kita mau foto bersama ya. Oke, tapi sebentar Ibu Erlianta, karena kebetulan saya juga sudah menyiapkan pantun penutup, jadi sayang Ibu kalau nggak saya Ya, perdengarkan. silakan Bu. Baik. Siang hari makan leci, makan bersama Ibu Asri. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan sesi foto. Mohon open cam seluruhnya. Iya. Iya. Saya nikmatin pantunnya juga, Bu. Oke, sesi foto Bapak Ibu. Kalau bisa aku jangan kena ya. 3, 2. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Aduh, di saya nih belum kelihatan semua loh. Nggak usah, yang penting aku sama Peran saja. Di saya belum kelihatan semua loh. Bu Erlianta kira-kira terbuka nggak? Di saya yang terbuka cuma saya sama Pak Pran saja. Udah. Oh ya. Bu Zuleka Maaf, boleh? nyalakan foto, Bu. Bu Zuleka boleh tolong? Ganti gaya yuk. Begini padahal. Gak apa-apa ganti gaya, tapi nggak usah Ganti gaya. direkam. Ayo, ganti gaya lah Irma. Iya, Biar ganti- tutup kamera kami ya. Oh ganti gaya tapi leka yang foto. Pakai HP. Oh ganti gaya tapi Dewi yang foto, ganti gaya. Ganti gaya, tapi kita tutup kamera semua yuk. Ya. Udah nggak direkam ini kan? Ibu nggak jadi lagi gaya. Udah ajang bebas ini kan? Tolong jangan direkam ya, itu tadi ajang bebas. Udah Dewi, udah bisa pulang Dewi. Udah lah nggak jadi lah, ganti